Yaitu kakakmu David. Putri Bramasta mencium pipi putri kecil. Kemudian dia memperbesar gambarnya. Untung Kak David masih tampan. Kak David adalah orang yang paling tampan. Putri kecil menatap foto itu dan berharap dia bisa tumbuh lebih cepat sehingga dia bisa bertemu lagi dengan kakaknya David. Kak David yang paling tampan? Putri Bramasta mengusap kepala putrinya sambil tersenyum. Jadi, ayahmu bukan yang paling tampan? Putri kecil menjawab dengan suara lembut, Kak David sama tampannya dengan ayah. Kamu gadis nakal, dia masih sangat muda, dan dia sudah menemukan anak laki-laki lain setampan ayahnya. Ketika dia tumbuh dewasa dan menemukan seseorang yang disukainya, akankah dia berpikir bahwa orang yang disukainya akan lebih tampan daripada ayahnya? Memikirkan putri kecil tumbuh dan bertemu orang lain, Putri Bramasta segera memikirkan David. Kalau saja David tidak menghilang. Kalau saja David bisa menemani putri kecil untuk waktu yang lama dan melindunginya, alangkah baiknya itu. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. David tidak akan pernah bisa kembali ke sisi putri kecil lagi. Sama seperti bagaimana ayah Putri Bramasta tidak akan pernah bangkit dan kembali ke sisinya. Putri Bramasta menghela nafas dalam diam dan menggendong putri kecil. Sayang, ayo tidur dulu, kita akan menunggu ayah. Putri kecil banyak menangis hari ini. Menangis adalah hal yang sangat melelahkan untuk dilakukan, jadi dia tertidur lelap dengan cepat. Mungkin kakaknya David akan muncul dalam mimpinya, jadi gadis kecil itu tersenyum saat dia tertidur. Putri kecil tidur sangat nyenyak, tetapi Putri Bramasta tidak tertidur. Dia sangat lelah, namun pikirannya berantakan. Dia banyak berpikir tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Meskipun dia belum pernah melihat ayah kandungnya sejak dia masih kecil, ketika dia berpikir bahwa ayahnya telah mengkhawatirkannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya. Dibandingkan monster itu, Septian Bramasta, ayah kandungnya pasti jauh lebih baik hati. Ayahnya telah memikirkannya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih mengkhawatirkannya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya akan berdarah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, tiba-tiba, Putri Bramasta memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengangkat telepon untuk menelepon Randy. Randy tidak melihat bukti yang diambil Dirga. Sekarang setelah Dirga hilang, seseorang mungkin telah menghancurkan buktinya. Dia perlu memberitahu Randy. Sambil menunggu panggilan tersambung, Putri Bramasta memukul kepalanya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk tidak memberitahu Randy tentang petunjuk yang begitu penting? Bagaimana jika ada tahi lalat di samping Randy, dan dia akan dikhianati lagi hanya karena dia tidak memberitahunya? Panggilan itu tersambung dengan cepat. Dia mendengar suara akrab Randy, Putri. Randy, dengarkan aku. Dirga menunjukkan padaku rekaman dari kamera pengintai rumahnya, dan ada dua pria yang menculik ayahku. Aku kenal salah satunya, Vino, yang selalu mengikuti Rizal. Ada juga rekaman suara ayahku sesaat sebelum dia meninggal. Dia berkata bahwa kamu bukan orang yang baik, dan meminta Dirga untuk menyelamatkanku darimu. Randy, kurasa sesuatu terjadi pada ayahku sebelum dia meninggal. Pasti ada salah paham, jadi dia mengatakan hal seperti itu. Dan mungkin saja ada orang lain yang berpura-pura menjadi dirimu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi seseorang mencoba menjebakmu. Putri Bramasta mengatakan banyak hal sekaligus. Dia memperhatikan bahwa Randy tidak memberikan tanggapan apapun ketika dia selesai. Apakah dia bahkan mendengarkan? Randy, apakah kamu masih di sana? Apakah kamu mendengarku? Putri menekan bibirnya dengan erat dan bertanya dengan hati-hati. Randy masih tidak merespon. Apakah Randy masih menyalahkannya karena tidak mempercayainya?
Saat Putri Bramasta terlalu banyak membaca, suara berat Randy terdengar perlahan dari telepon, seperti lirik lagu, "Putri, aku sangat menyukaimu. Putri, aku sangat menyukaimu. Aku sangat menyukaimu sehingga aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sangat menyukaimu sehingga aku bahkan tidak bisa menjelaskannya." Ada banyak hal yang ingin Randy sampaikan kepada Putri Bramasta, tapi dia belum pernah mengatakan hal romantis seperti itu sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya, dan mungkin satu-satunya saat dia akan mengakui perasaannya yang sebenarnya padanya. Tahun-tahun ini, dia telah banyak berubah. Dia tidak lagi hanya bos besar yang dingin dan tanpa emosi. Dia adalah suami yang baik yang memperhatikan istrinya dan ayah yang baik yang mencintai putrinya. Namun, sesuatu yang tidak berubah adalah caranya mengungkapkan cinta. Sebagai seorang pria, dia suka mengungkapkan cintanya melalui tindakan. Dia merawatnya, memanjakannya, melakukan semua yang menurutnya harus dilakukan seorang suami untuk istrinya. Dia hanya seorang pria yang tidak pandai mengekspresikan dirinya perasaan dengan kata-kata. Alasan mengapa dia tiba-tiba mengaku seperti ini karena apa yang baru saja dia katakan sangat mengejutkan. Ketika Putri Bramasta menceritakan semua itu, dia menyiratkan bahwa dia mempercayainya dan ingin tetap berada di sisi yang sama dengannya. Mereka adalah suami dan istri. Mereka adalah belahan jiwa dan dukungan satu sama lain dalam hidup. Ada 7 miliar orang di dunia. Seseorang dapat bertemu banyak orang dalam hidup mereka, dan Randy mungkin telah bertemu banyak wanita secantik dan sehebat Putri Bramasta. Tapi, sejak dia bertemu dengannya, dia berpikir bahwa bahkan Aphrodite akan kehilangan kecantikannya. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar miliknya, satu dari jutaan. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia temui dalam hidupnya, dia terpaku pada Putri Bramasta. Aku juga mencintaimu." Putri Bramasta menjawab setelah pulih dari keterkejutannya. Mendengar pengakuan tiba-tiba Randy pasti sangat mengejutkan Putri Bramasta. Meski jarak mereka bermil-mil jauhnya, dia bisa membayangkan betapa tenangnya Randy saat mengatakan itu. Putri Bramasta dan putri kecil mungkin satu-satunya di dunia yang menikmati kebaikan dan kemurahan hatinya. Tentu saja dia harus mempercayainya setiap saat, baik atau buruk. "Tunggu aku dengan anak kita. Aku akan kembali setelah selesai." Setelah beberapa waktu, Randy kembali tenang. Dia keluar dari sisi lembeknya dan kembali menjadi normal. "Oke, tidak. Randy, tunggu." Saat dia akan menutup telepon, Putri Bramasta memanggilnya lagi. Ya, suaranya lembut, tanpa jejak gangguan. "Tentu saja yang terbaik adalah menemukan pembunuhnya, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak menemukannya. Aku hanya ingin kalian kembali dengan selamat. Segala sesuatu yang lain ada di masa lalu. Orang-orang yang masih hidup dan bersamanya adalah prioritasnya sekarang. Dia tidak tahan kehilangan dia atau Dirga lagi. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku, terutama dengan restumu." Putri Bramasta hampir bisa mendengar Randy tersenyum saat berbicara. "Tunggu aku." "Baiklah kalau begitu, cepat kembali. Aku akan menunggu di rumah sakit bersama putri kecil." Percakapan telah berakhir, tetapi keduanya tidak menutup telepon. Putri Bramasta tahu dia sedang menunggunya untuk menutup telepon. "Aku akan menutup telepon dulu." Putri Bramasta menutup telepon dengan lembut. Setelah menutup telepon, Putri Bramasta menempelkan telepon ke wajahnya karena dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Randy. Saat dia mengingat kata-katanya, Putri Bramasta bisa merasakan wajahnya semakin panas. Untungnya dia tidak menyatakan cintanya di hadapannya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menggodanya. Putri Bramasta bukan satu-satunya yang merasa malu saat ini. Di ujung lain telepon, Randy juga sama. Meskipun Randy tidak terlalu merasa aneh atau berbeda,
orang-orang di sekitarnya berpikir sebaliknya. Rizal telah melaporkan petunjuk yang mereka miliki di sampingnya. Randy tampak agak tertekan sebelum panggilan itu, dan suasana di ruang rapat tegang, seolah-olah ruang rapat akan runtuh sebentar lagi. Sama seperti semua orang dalam indera yang tinggi, nada dering yang akrab dengan sajak anak-anak berdering. Mendengar nada dering ini, bahkan sebelum Randy mengangkat telepon, pria lain sudah mengeluarkan napas lega. Nada dering ini akan berdering saat Putri Bramasta atau putri kecil menelepon. Saat Direktur Randy mendengar nada dering, ekspresinya melembut. Itu benar, itu dalam sebuah contoh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.